Machine learning ini sebenarnya kita ada 5 step. Pertama, kita kasih mereka data, kita kasih mereka informasi, terus kita kasih mereka training, lalu dari training ini akan membuat sebuah model. Nah, dari model ini akan kita gunakan untuk memprediksi sesuatu. Lalu, ketika kita berikan misalnya pulpen, maka si machine learning yang kita buat ini, dia akan memberikan jawaban untuk kita, apakah itu betul sebuah pulpen atau bukan. Jadi secara garis besarnya, si machine learning ini adalah menggunakan data untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Satu hal yang valid tentang machine learning itu biasanya hanya bagus di dalam satu hal saja, karena ketika kita mentraining, kita punya model, itu biasanya kita hanya punya satu model, atau kita bisa bikin beberapa model. Akan tetapi, kita tidak bisa bikin, oke, machine learning kalau misalnya saya harus ambil minumnya ambil di sini. Kalau misalnya murid saya tulisannya seperti ini plagiat. Nah, bagian yang plagiatnya itu sekian. Di bagian ini diambil dari sini, itu mungkin belum bisa. Jadi, fungsionalitasnya itu masih belum banyak. Jadi, masih sesuai dengan apa yang kita training saja. Dan mungkin di sini Bapak Ibu bisa coba sendiri. Ini ada beberapa project machine learning yang digunakan, yang dibikin oleh anak-anak. Nah, ini mungkin Bapak Ibu bisa tes, bisa ke bit.ly/teachrevo. Nah, mungkin Bapak Ibu boleh cobain di sana. Di sana ada beberapa machine learning yang di sini mungkin saya coba buka. Contohnya yang satu, misalnya saya ambil satu buah project anak, mungkin ada yang bisa coba. Oke, tempat saya sepertinya agak loading. Sambil ini jadi bisa digunakan guru dan ya, Pak Gusman. Betul. Jadi ini bisa dipakai oleh guru, bisa dipakai oleh orang tua, bisa dipakai untuk anak-anak. Jadi kita bisa ajarin anak-anak, machine learning itu apa sih? Terus cara pakainya gimana sih? Ini saya kira-kira ikut buka gitu. Nih. Wah, tempat saya agak nge-lag. Contoh, saya buka satu di sini. Nah, ini adalah proyek anak-anak. Nah, kalau Bapak Ibu buka, ini proyek yang dibuat oleh anak-anak. Jadi dia memanfaatkan hal-hal yang ada di sekitarnya. Misalnya dia ambil pulpen. Oke, ini pulpen. Bentuknya seperti ini. Betul nggak ya ini pulpen? Oh, ini saya. Oh, ini siapa gitu. Nah, yang di sini contohnya adalah anak-anak. Anak si Hans ini, dia membuat machine learning untuk mengidentifikasi botol, buku, dan pulpen, serta orang. Nah, di sini saya tarik sedikit kita. Nah, nanti di sini kalau misalnya dia sudah loading, dia akan ada gambarnya di bagian bawah sini. Dia akan preview model. Jadi contoh saya akan langsung inputnya saya nyalakan dulu. Seharusnya dia langsung akan mendeteksi kalau ini saya adalah manusia. Kalau Bapak Ibu ambil botol seperti ini, dia akan langsung detect kalau ini adalah botol. Tapi sepertinya karena koneksi saya kurang oke, jadi dia kurang bisa cepat ya. Tapi saya rasa ketika Bapak Ibu membuka slide yang ini, bit.ly/teachrevo, Bapak Ibu bisa langsung coba. Oke. Nah, Miss Pepita, menurut Miss Pepita gimana? Menarik dan? Menarik banget, cuman sayang kita nggak bisa lihat karena koneksi aja ya, karena tadi gas itu apa kurang cepat aja demonya. Mungkin Bapak Ibu bisa langsung ke bit.ly/teachrevo, bisa di testing sendiri ya. Oke. Nah, kita untuk pembelajaran machine learning untuk anak-anak, ketika kita mengajarkan anak-anak tentang konsep machine learning ini, ada beberapa website yang bisa kita gunakan.
Yang pertama itu adalah kita bisa ke Teachable Machine with Google. Nah, di Teachable Machine with Google ini adalah salah satu website yang saya ajarkan untuk anak-anak ini untuk membuat si machine learning ini yang di slides tadi. Yang kedua, kita bisa masuk ke Cognimate. Ini adalah Cognimate, cognimate.ma. Cognimate ini dibuat oleh MIT Media Lab. Jadi dia keluaran produk dari MIT Media Lab. Dan yang terakhir adalah clarify.com. Nah, kita akan coba bikin yang teachable machine, terus kita akan coba testing lagi di cognimate.me yang kita gabung dengan Clarify. Jadi si Clarify ini fungsinya nanti sebagai servernya. Nah, si Cognimate ini adalah tempat kita membuat si machine learning-nya. Ini untuk anak usia berapa ya Pak Sudah siap Gisman? Bapak Ibu? Untuk usia kita bisa kasih dari SMP sampai SMA, bahkan sampai yang sudah kuliahan. Kalau Berarti misalnya di mesti anak sekolah yang saya, besaran ya? karena ini saya testingnya ke anak ke SMA, agak besar. Tapi kalau yang teachable machine, ini kita dari anak yang kecil itu juga udah bisa. Dari Okay. SD juga bisa pakai teachable machine. Tapi kalau mau masuk ke Cognimate sama Clarify ini, saran saya lebih yang SMP SMA gitu. Oke, saya akan langsung masuk ke teachable machine-nya. Mungkin Bapak Ibu bisa masuk ke teachable machine .withgoogle.com. Nah, saya share linknya. Di live chat, mungkin Bapak Ibu bisa menuju ke teachablemachine.com. Nah, ketika Bapak Ibu masuk ke teachablemachine.com, Bapak Ibu akan ditanya, Bapak Ibu mau bikin project apa sih? Project seperti apa sih yang mau dibuat? Yang pertama, kita ada 3 buah project yang kita bisa buat di Teachable Machine. Nomor 1, kita bisa membuat yang berdasarkan gambar. Kedua, kita bisa membuat sesuatu yang berdasarkan suara. Yang ketiga, kita bisa mendefinisikan pose di sini. Mungkin dari sini nggak terlalu banyak, tapi dari sini si machine learning sendiri, si teachable machine ini, kita bisa gabungin lagi ke program-program lainnya. Yang paling gampang sih kita gabungnya ke Scratch. Oke. Untuk penggabungan ke Scratch, saya sendiri belum pernah coba. Sekarang kita akan coba untuk teachable machine ini, kita akan masuk ke yang bagian image. Jadi kita akan masuk langsung, kita akan training. Kita langsung masuk ke yang get started aja ya. Klik get started. Nah, ketika kita klik get started ini, kita akan ada beberapa jenis project. Ini kita mau bikin project yang mana? Kan yang paling gampang, yang paling visual adalah image project. Kenapa saya pilih image project? Karena kita tidak perlu membutuhkan ruang yang besar. Kalau pose kan kita harus naik turun. Kalau audio project kan kadang ada background noise atau yang lain lewat. Kita bisa coba yang image project dulu. Nah, ketika kita pakai image project, kita akan ada tampilan seperti ini. Ada kelasnya, kelas 1, kelas 2, sama ada training, sama ada preview. Nah, di kelas 1 ini maksudnya kembali lagi ke slide saya yang sebelumnya, yang kita bilang sebagai model. Kita akan membuat model apa di sini? Model apa yang akan kita buat? Di teachable machine ini, misalnya di kelas yang paling pertama, saya akan membuat ini adalah saya. Oke, yang kedua misalnya saya akan bikin pulpen. Atau buku juga boleh. Nah, ketika kita sudah bikin model yang ingin kita training, di sini kita ingin mesin kita mengidentifikasi manusia dan pulpen di sini. Kita bisa menggunakan sampelnya, apakah dari webcam, ataukah dari upload. Ini bebas Bapak Ibu. Misalnya saya ambil dari webcam, karena lebih gampang ya. Coba, ketika kita sudah nyalakan webcamnya, kalau Bapak Ibu ada beberapa webcam, Bapak Ibu bisa switch webcamnya, bisa pilih mau pakai webcamnya. Kalau sudah, di sini kita tinggal klik call to record. Jadi ketika kita tekan,
Ini dia akan mengambil gambar kita. Kita boleh kasih lihat gambar kita seperti ini. Oke. Dan dengan cepat ini akan langsung ada berbagai banyak sampel gambar. Betul Bapak Ibu? Nah, ini adalah data yang kita kumpulkan. Ketika kita sudah ini, kita akan memberikan satu yang pulpen. Pak, kalau saya nggak mau pakai yang pulpen, boleh nggak? Boleh, hapus aja. Tinggal delete aja. Jadi cuma satu orang aja di sini. Jadi kalau misalnya saya kasih pulpen, di sini misalnya saya pakai webcam lagi, lalu saya training, saya ambil pulpennya, saya pastikan pulpennya ya, saya ngumpet dulu. Hold to record. Saya putar-putar, jadi mesin ini, komputernya bisa lihat, oh pulpennya itu dari berbagai sudut itu seperti ini. Kira-kira gitu. Jadi fungsinya kita bergerak seperti ini adalah kita memberikan contoh ke komputer, oh ini loh yang namanya pulpen, bentuknya kira-kira seperti ini. Nah, kalau sudah selesai, datanya sudah ada, modelnya sudah ada, kita akan masuk ke bagian training. Nah, di bagian training ini, paling enaknya dari si Teachable Machine, kita tinggal klik train model aja. Nah, ketika Bapak Ibu klik train model seperti ini, pastikan Bapak Ibu tidak keluar daripada tab yang kita buka ini. Karena ketika kita buka tab yang lain, atau kita masuk ke tab yang lain, dia akan stop, dia akan pause trainingnya. Nah, untuk trainingnya dia sedang mulai training. Jadi pastikan tabnya tetap terbuka. Pak, tadi image samples jadi dia bikin sendiri ya? Iya, dari webcam kita. Oh, gitu. Jadi dia tadi memotret kita berkali-kali itu, atau sebetulnya tadi dari satu potret terus kemudian dia bikin pattern sendiri? Dia memotret kita berkali-kali. Jadi kita tahan tombolnya, jadi dia akan merecord webcam kita. Jadi kita gerak-gerak seperti ini, biar istilahnya, biar si komputer tahu, oh yang namanya saya itu bentuknya seperti ini loh. Jadi tujuan saya gerak-gerak itu biar kayak gitu. Nah, sama seperti pulpen, saya goyang-goyang itu biar si komputernya bisa tahu, oh ini bentuk pulpen itu lengkapnya seperti ini. Jadi ketika kita contohin pulpen yang lainnya, dia udah ngeh, oh ini namanya pulpen. Kira-kira gitu. Nah, ini udah selesai nih trainingnya. Ketika training kita udah selesai, kita udah bisa langsung testing di sini. Nah, testing di sini, seperti yang Bapak Ibu lihat, ini kan langsung kelihatan nih outputnya. Ternyata komputer langsung detect, oh ini adalah saya atau orang. Tapi kalau misalnya saya kasih pulpen, tuh dia langsung berubah menjadi pulpen. Tapi kalau misalnya kita kasih buku, dia nggak ngerti ini apa. Nah, ini kan salah nih. Ketika saya kasih buku, dia bilangnya ini pulpen. Kenapa? Mungkin karena tadi masih ada bagian dari saya. Tapi kalau misalnya kita kasih seperti ini, full, ini kan nggak ada gambar apapun ya. Dia akan bilang pulpen. Karena kita tidak memberikan opsi lainnya. Kira-kira mesin learning itu dia harus benar-benar spesifik. Jadi kalau misalnya saya ingin bikin, oh ini adalah buku, saya bisa tambahin lagi add class di sini, kita bisa klik add class, kita bisa tambahin buku. Nanti setelah selesai, kita bisa training ulang, kira-kira gitu. Nah, enaknya si Teachable Machine ini, kita juga bisa export modelnya. Ketika kita export modelnya, mungkin bagi yang Bapak Ibu yang udah katam sama si machine learning, ini dia ada 3 jenis untuk ekspor. Yang pertama kita bisa ekspor jadi TensorFlow, .js, yang kedua TensorFlow biasa, dan yang terakhir TensorFlow Lite. Yang ini biasanya sih untuk bebannya lebih ringan. Dan ini untuk model yang sudah kita buat, kita bisa download juga dan kita bisa taruh di mesin kita. Kira-kira gitu. Tapi untuk lebih lanjutnya ini saya belum
explore lebih. Kira-kira gitu. Nah, ini kalau misalnya kita ingin agar contoh machine learning kita yang sudah kita buat ini bisa dipakai sama orang lain, kita bisa klik upload my model. Ketika kita klik upload my model, nanti kita akan mendapatkan shareable link di sini. Nah, kita sambil tunggu. Ini adalah satu yang paling saya suka. Dan ketika kita sudah dapat uploadnya sudah selesai, maka linknya akan selesai nih. Ini tinggal kita copy,